Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Putra, nomor BP 1911131021 dari kelas CTIP. Di sini saya akan membahas mengenai praktikum teknologi penyimpanan dan penggunaan. Objek pertama yang akan kita bahas adalah pengaruh etilen pada buah selama penyimpanan. Sayuran dan buahan hasil pertanian pada umumnya setelah dipanen jika dibiarkan akan mengalami perubahan akibat pengaruh fisiologis, fisik, kimiawi parasit, atau mikrobiologis. Perubahan-perubahan tersebut ada yang menguntungkan, tetapi kalau tidak dikendalikan akan sangat merugikan. Sayuran dan buahan pada umumnya mempunyai kadar air yang tinggi, tetapi rendah dalam kandungan protein dan lemak. Komposisi setiap sayuran dan buah berbeda, tergantung pada varietas, cara panen, pemeliharaan tanaman, keadaan iklim, tingkat kematangan, kondisi selama pematangan, dan kondisi ruang penyimpanan. Etilen merupakan hormon tumbuh yang diproduksi dari hasil metabolisme normal dalam tanaman. Etilen berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Etilen disebut juga etane. Senyawa etilen pada tumbuhan ditemukan dalam fase gas, sehingga disebut juga gas etilen. Gas etilen tidak berwarna dan mudah menguap. Etilen memiliki struktur yang cukup sederhana dan diproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi. Etilen sering dimanfaatkan oleh para distributor dan importer buah. Buah dikemas dalam bentuk belum masak saat diangkut pedagang buah. Setelah sampai untuk diperdagangkan, buah tersebut diberi etilen atau diperam, sehingga cepat masak. Dalam pematangan buah, etilen bekerja dengan cara memecahkan klorofil pada buah muda, sehingga buah hanya memiliki santofil dan karoten. Dengan demikian, warna buah menjadi jingga atau merah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh etilen selama penyimpanan pada tomat dan mentimun segar. Pengamatan dilakukan dengan memasukkan tomat dan mentimun segar ke dalam plastik dan diikat, kemudian disimpan pada tempat dengan suhu kamar dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Pada hari pertama, tomat dan mentimun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Warna serta tekstur tomat dan mentimun masih sama seperti sebelumnya. Pada hari kedua, tomat dan mentimun juga tidak mengalami perubahan warna dan tekstur yang signifikan dari hari sebelumnya. Pada hari ketiga, pada tomat dan mentimun terjadi sedikit perubahan dengan hari sebelumnya. Hanya terjadi sedikit perubahan warna pada tomat dan menjadi lebih pekat karena mengalami proses pematangan, dan pada mentimun tidak terjadi perubahan yang jelas dari hari sebelumnya. Pada percobaan ini, hasil yang diperoleh dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa pada tomat mengalami perubahan warna dari merah menjadi merah pekat dan terjadi sedikit perubahan tekstur menjadi sedikit lunak. Ini disebabkan karena tomat mengalami proses pematangan, karena tomat termasuk buah klimaterik. Ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh etilen pada tomat. Produksi etilen selama proses pemasakan pada buah klimaterik naik secara perlahan sampai mencapai puncak tingkat kematangan. Sedangkan pada mentimun terjadi sedikit perubahan warna dan tidak terjadi perubahan yang signifikan dari hari sebelumnya karena produksi etilen pada pematangan buah non-klimaterik cenderung untuk konstan atau tidak mengalami perubahan yang begitu besar pada keadaan normal tanpa adanya gangguan. Pengamatan selanjutnya yaitu pengaruh kadar air biji-bijian selama penyimpanan. Tanaman jagung adalah salah satu bahan pangan pokok yang memiliki banyak kegunaan. Penanganan pasca panen pada jagung secara garis besar dapat meningkatkan daya gunanya, sehingga lebih bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Salah satu kegiatan yang dapat memperpanjang daya simpan hasil pertanian adalah dengan pengeringan. Pengeringan merupakan usaha untuk menurunkan kadar air sampai batas tertentu, sehingga reaksi biologis terhenti dan mikroorganisme serta serangga tidak bisa hidup di dalamnya. Prinsip pengeringan adalah mengeluarkan air dari bahan sampai tercapai kadar air yang aman untuk diolah maupun disimpan. Berdasarkan SNI tentang jagung bahan baku pakan, persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh jagung adalah memiliki kadar air sebesar 14%. Proses pengeringan merupakan satu-satunya cara untuk menurunkan kadar air jagung hingga mencapai standar, sehingga pengeringan menjadi bagian yang terpenting dalam memproduksi jagung berkualitas. Jagung dipanen dalam keadaan matang mengandung kadar air 22-25% dan dikeringkan secara buatan mencapai 15-16% untuk disimpan dan dijual. Jagung dalam matang fisiologis masih dalam kadar air tinggi di atas 35% dan terjadi pengeringan jika dibiarkan tetap tinggal di batang. Hanya saja mudah diserang oleh serangga dan cuaca. Keamanan selama penyimpanan tergantung pada kondisi biji, jenis kondisi penyimpanan, dan iklim. Biji jagung dapat disimpan lebih dari 1 tahun jika kadar air 13%. Pada musim kemarau, pengeringan dari kadar air 25% menjadi 15% membutuhkan waktu 10 hari. Berdasarkan hasil penelitian penyimpanan jagung pipilan dalam karung goni, pada kadar air awal simpan 10%, 12%, dan 14% menghasilkan kerusakan yang hampir sama, yaitu 4% setelah 3 bulan disimpan, dan besar dari 6% setelah 4 bulan disimpan.
Untuk penyimpanan jagung pipilan pada kadar air awal 12% dapat digunakan karung goni, karena kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan wadah karung plastik atau bakul terbuka. Dalam waktu 3 bulan, butir rusaknya mencapai 5%. Jagung tongkol dengan kadar air awal 15% dapat disimpan dalam bakul tertutup. Penyimpanan selama 3 bulan, kerusakannya mencapai 5%. Penggunaan bahan kimia dapat memperpanjang daya simpan. Hasil penelitian jagung pipilan dalam karung goni pada kadar air awal simpan 13% dengan menggunakan insektisida primipos metil. Setiap 2 bulan, butir rusak dapat ditekan 5% untuk penyimpanan 1 tahun. Adapun kesimpulannya, yaitu kegiatan pasca panen jagung dimulai dari pemanenan sampai siap dikonsumsi, umumnya berupa pipilan kering, beras jagung, dan tepung jagung. Penanganan pasca panen menjadi penting, artinya agar jagung tidak menjadi rusak dan hilang. Penanganan pasca panen jagung menyangkut masalah teknis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Dari sudut teknis, masalah utama adalah sebagian besar produksi jagung dipanen pada musim hujan, sering menimbulkan kerusakan dan kehilangan. Jagung dikeringkan dengan kisaran kadar air 14-25% berdasarkan SNI tentang jagung bahan baku pakan. Persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh jagung adalah memiliki kadar air sebesar 14%. Proses pengeringan merupakan satu-satunya cara untuk menurunkan kadar air jagung hingga mencapai standar, sehingga pengeringan menjadi bagian yang terpenting dalam memproduksi jagung berkualitas. Selanjutnya yaitu pengamatan terhadap pengaruh suhu selama penyimpanan daging ayam segar. Daging merupakan produk pangan yang sangat mudah rusak oleh aktivitas bakteri jika tidak dilakukan penanganan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Suparno yang mengemukakan bahwa daging atau produk daging proses sangat mudah mengalami kerusakan oleh adanya aktivitas bakteri patogen. Maka diperlukan penanganan, penyimpanan, dan pengolahan yang sesuai. Lama penyimpanan daging mempengaruhi adanya bakteri yang tumbuh. Semakin lama penyimpanan daging pada suhu ruang akan semakin banyak basa yang dihasilkan. Akibat semakin meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pembusukan. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri dapat berkembang biak lebih cepat pada suhu ruang dibandingkan dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Proses pembusukan akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan bakteri. Pendinginan dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena suhu dingin akan menurunkan energi kinetik semua molekul dalam sistem sehingga menurunkan kecepatan reaksi kimia termasuk aktivitas metabolisme sel bakteri. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu selama penyimpanan daging ayam segar. Daging ayam segar disimpan di dalam wadah tertutup dengan 3 perlakuan suhu. Yang pertama adalah suhu kecil dari 0 derajat Celcius. Yang kedua suhu kecil dari 10 derajat Celcius. Yang ketiga adalah suhu 25-30 derajat Celcius. Pengamatan ini dilakukan setiap jam ke-3, ke-6, ke-12, dan jam ke-24 selama 3 hari. Sebelum dilakukan penyimpanan, setiap potongan daging ayam tampak segar pada hari ke-0, yaitu warna daging merah muda segar, bau khas, dan tekstur yang padat dan kenyal. Daging yang disimpan pada suhu ruang mengalami perubahan warna pada jam ke-3, yaitu warna daging mulai pucat dan mulai berair, dan pada jam ke-12 daging mulai mengeluarkan bau busuk dan air di dalam wadah mulai menguning. Pada daging yang disimpan di lemari pendingin dengan suhu kecil dari 10 derajat Celcius, daging mulai berair pada jam ke-3 dan mulai memucat pada jam ke-6, namun tidak muncul bau busuk. Sedangkan penyimpanan pada suhu kecil dari 0 derajat Celcius, daging ayam mulai membeku pada jam ke-6. Terjadi perubahan warna pada jam ke-12, yaitu warna memucat. Tekstur daging sangat keras karena pembekuan dan tidak muncul bau. Kesimpulan dari pengamatan ini ialah penyimpanan daging ayam pada suhu refrigerator merupakan cara yang paling sederhana untuk mengawetkan dan memperpanjang masa simpan daging ayam.